Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini hari Jumat 6 Maret 2026. Kita akan jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini tujuan kita adalah jalan tol Jogja Solo yang berada di wilayah Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Nah, berdasarkan informasi dari akun resmi media sosial milik PT Jasa Marga Jogja Solo, yaitu Jasa Marga Jogja Solo Official, diinformasikan bahwa untuk jalur fungsional Lebaran tahun 2026 ini akan dioperasikan satu jalur satu arah segmen Prambanan Purwomartani sepanjang 12,225 km dan akan mulai dibuka tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, namun pengoperasian jalur fungsional ini hanya terbatas untuk arus lalu lintas yang berasal dari Yogyakarta menuju Klaten, Solo, Semarang, Surabaya, dan Jakarta saja. Sedangkan untuk arus mudik menuju kota Yogyakarta tetap melalui jalur non fungsional dan berbayar, yaitu melalui gerbang tol dan exit tol Prambanan. Nah, perjalanan kita hari ini kita ingin melihat situasi terkini di jalur mudik Lebaran 2026 via tol Jogja Solo, yaitu situasi di exit tol Purwomartani serta gerbang tol dan exit tol Prambanan sebagai jalur off-ramp menuju Jalan Raya Solo Yogyakarta. Nah, seperti apa dan bagaimana situasi serta kondisi terkini dari kedua exit tol yang akan berfungsi sebagai pintu masuk jalur tol fungsional libur Lebaran dan exit tol jalur mudik Lebaran 2026 menuju kota Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju exit tol Purwomartani, dilanjutkan menuju gerbang tol atau exit tol Prambanan, Klaten. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta. Kita sedang berjalan ke arah timur dan kalau kita perhatikan kondisi lalu lintas siang ini cukup ramai ya. Kemudian untuk cuaca siang ini terpantau cerah berawan dan suhu terpantau di 33 derajat Celcius. Nah, kita terus bergerak ke arah timur ya. Di sebelah kanan kita ini adalah kawasan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Nah, bandara ini merupakan bandara tertua di Indonesia yang dibangun pada masa penjajahan Belanda di tahun 1939 dan diresmikan tahun 1945. Awalnya bandara ini merupakan pangkalan militer. Kemudian di tahun 1960 mulai melayani penerbangan komersial dan di tahun 2004 menjadi bandara internasional. Namun pada tanggal 29 Maret tahun 2020 seluruh penerbangan domestik dan internasional di Bandara Adi Sucipto dipindahkan ke Bandara Udara Internasional Yogyakarta atau YIA yang terletak di Temon, Kulon Progo. Nah, berbicara tentang jalan tol, proyek jalan tol yang dibangun oleh PT Jasa Marga Jogja Solo terbagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi pertama ruas Kartosuro Purwomartani sepanjang 42,38 km terbagi menjadi 2 paket ya. Paket 1.1 Solo Klaten sepanjang 22,3 km dan paket 1.2 Klaten Purwomartani sepanjang 20,08 km. Nah, kemudian seksi yang kedua yaitu seksi Purwomartani Gamping sepanjang 23,43 km terbagi menjadi 2 paket, yaitu paket 2.1 Purwomartani Monjali sepanjang 9,43 km dan paket 2.2 Monjali Gamping sepanjang 14 km. Kemudian untuk seksi yang ketiga yaitu seksi Gamping Purworejo sepanjang 30,77 km yang terbagi menjadi 2 paket ya. Jadi paket 3.1 Gamping Wates sepanjang 17,45 km dan paket 3.2 Wates Purworejo sepanjang 13,32 km. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita ini dulunya ada resto namanya Cupu Watu ya. Namun sekarang sudah berubah menjadi kantor Bank BPD DIY dan lokasi kita sudah berada di
Kelurahan Purwomartani, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kilometer 12,5. Di sebelah kiri kita ini ada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI ya. Nah, berbicara sedikit ya tentang cuaca khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Perlu kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini intensitas hujan di daerah istimewa Yogyakarta cukup tinggi ya. Di mana hampir setiap sore atau malam turun hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat ya. Namun saat pagi sampai dengan siang hari seperti sekarang ini biasanya cuaca cerah, tapi begitu menjelang sore cuaca akan berubah dengan sangat cepat ya. Nah, tentunya hal ini juga perlu diantisipasi ya, khususnya buat wisatawan ataupun pemudik yang akan berlibur atau berkunjung di kota Yogyakarta dalam waktu dekat ini. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kiri akan menuju Jalan Cangkringan. Dan kita akan berbelok ke kiri ya. Kita akan melihat situasi terkini dari gerbang tol Purwomartani. Meskipun di kesempatan kali ini kita tidak menggunakan pantauan udara atau drone untuk di kawasan ini, karena lokasi ini merupakan area sekitar bandara ya. Jadi memang zona larangan untuk menerbangkan drone, teman-teman ya. Nah, di depan kita ini adalah jalan tol Jogja Solo, tepatnya off ramp ya, menuju exit tol Bokoharjo ataupun exit tol Purwomartani, teman-teman. Nah, perlu kami sampaikan lagi bahwa tol yang ada di sebelah kiri kita ini nantinya tidak akan digunakan untuk jalur mudik menuju kota Yogyakarta, teman-teman ya, tapi akan digunakan untuk arus balik ataupun lalu lintas yang berasal dari kota Jogja menuju tol Trans Jawa, Klaten ataupun Solo ya. Nah, teman-teman, ini adalah pemandangan gerbang tol Purwomartani dilihat dari sebelah selatan jalan tol ya. Dan meskipun tidak terlalu jelas ya, namun setidaknya bisa memberikan kita gambaran lokasi dari gerbang tol Purwomartani ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari area timbunan tol, cukup banyak pekerja ya yang saat ini sedang menyelesaikan pekerjaan khususnya untuk drainase di sisi luar jalan tol, teman-teman ya. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta kembali ya. Di depan kita tadi adalah ke arah kiri menuju Jalan Cangkringan, dan kita terus untuk menuju exit tol Purwomartani atau exit tol Kalasan. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Raya Solo Yogyakarta kilometer 13, dan kalau kita perhatikan gambar di depan kita ini adalah informasi resmi dari PT Jasa Marga Jogja Solo yang berisi informasi mengenai gambaran dari jalur tol fungsional yang akan dioperasikan mulai tanggal 16 Maret dari arah Yogyakarta menuju Simpang Susun Prambanan ataupun kota-kota lainnya ya, seperti Klaten, Solo, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Khususnya untuk segmen Prambanan Purwomartani sepanjang 12,225 km. Nah, kemudian ini adalah situasi di exit tol Kalasan atau exit tol Purwomartani ya, yang terhubung langsung dengan Jalan Raya Solo Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan di sini progres pembangunannya khususnya untuk co-rigid pavement, progresnya cukup signifikan, teman-teman. Dari yang sehari masih berupa perkerasan tanah, namun saat ini sudah berupa co-rigid ya.
Kemudian ini adalah penampakan dari sisi selatan ya, exit tol Purwomartani ya. Dan di sini juga terlihat ada jembatan yang saat ini sedang dalam progres atau proses pembuatan. Ini adalah jembatan yang nanti menghubungkan lokasi ini dengan exit tol Bokoharjo, teman-teman ya. Jadi ke depan di sini nantinya akan dibikin jembatan yang menghubungkan gerbang tol Purwomartani ke arah exit tol Bokoharjo melewati Jalan Raya Solo Yogyakarta ataupun jalur kereta api ya Jogja Solo ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju exit tol Prambanan atau gerbang tol Prambanan ya. Kita pengen melihat situasi terkini di exit tol Prambanan atau gerbang tol Prambanan sebagai jalur keluar menuju Jalan Raya Solo Yogyakarta untuk arus mudik Lebaran 2026. Nah, perlu kami sampaikan teman-teman, memang dari informasi resmi PT Jasa Marga Jogja Solo ada perubahan dari yang direncanakan sebelumnya, khususnya untuk jalur mudik yang sebelumnya melalui gerbang tol Purwomartani. Namun untuk saat ini diputuskan tetap menggunakan gerbang tol dan exit tol Prambanan. Hal ini ada beberapa pertimbangan, diantaranya dikhawatirkan terjadinya kemacetan di sekitar exit tol Purwomartani ya, karena di sini jalur masih cukup sempit, tidak seperti exit tol Prambanan ya. Kemudian jika dipasang traffic light di exit tol Purwomartani, maka jarak traffic light juga cukup dekat ya dengan traffic light Simpang 3 Kalasan yang lokasinya ada di depan kita atau di sebelah timur dari exit tol Purwomartani, hanya sekitar 800 meter saja teman-teman ya. Sehingga jika terjadi kepadatan yang cukup panjang, misalnya lebih dari 800 meter, maka macetnya di kawasan ini akan semakin parah ya. Nah teman-teman, kita terus berjalan ke arah timur di Jalan Raya Solo Yogyakarta. Di depan kita ini ada jembatan. Nah jembatan ini merupakan jembatan Kali Opak yang ada di Prambanan ya. Dan di depan kita ada pertigaan arah ke kanan. Ini akan menuju Jalan Prambanan Piungan. Dan lokasi kita sekarang berada di Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah di sebelah kiri kita ini adalah kawasan kompleks Candi Prambanan, salah satu wisata budaya favorit dan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ya. Tepatnya saat ini kita berada di Desa Kemuto, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah arah ke kiri tadi merupakan pertigaan menuju Jalan Kemuto atau salah satu pabrik susu terbesar di Indonesia, bahkan termasuk dalam jajaran perusahaan susu tertua di Indonesia, yaitu PT Sariusada Generasi Mardika atau PT SGM. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ya. Dan kalau kita perhatikan di kawasan ini, di sebelah kiri kita terutama ya, terdapat banyak sekali truk-truk bermuatan besar yang sedang berhenti ya, dan menunggu untuk memasuki pintu tol atau gerbang tol Prambanan teman-teman ya. Dan di depan kita ini adalah Simpang 3 yang juga merupakan exit tol Prambanan atau exit tol Jogonalan. Nah seperti inilah suasana ataupun situasi dari exit tol Prambanan siang hari ini teman-teman, di mana Simpang 3 ini merupakan jalur mudik Lebaran via tol Jogja Solo menuju kota Yogyakarta ya.
Nah, kemudian ini adalah suasana di gerbang tol Prambanan ya. Jadi untuk arus mudik nantinya yang melalui tol Jogja Solo akan keluar lewat gerbang tol Prambanan, teman-teman. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini di exit tol Purwomartani. Dilanjutkan menuju gerbang tol ataupun exit tol Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.